Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu bertemakan toleransi alat pemersatu bangsa, yaitu dengan dibawakan oleh Erna Lisdiawati, Erin Tri Rahmawati, dan juga Galuh Nur Azizah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian toleransi, yaitu toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang berarti sabar terhadap sesuatu. Secara istilah, toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Toleransi dalam segi budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Seperti toleransi dalam beragama, di mana kelompok agama yang mayoritas dalam suatu masyarakat memberikan tempat bagi kelompok agama lain untuk hidup di lingkungannya. Selanjutnya, tujuan toleransi yang pertama, mewujudkan sebuah persatuan di antara sesama manusia. Yang kedua, hidup menjadi lebih tentram dan damai. Yang ketiga, menempatkan perbedaan. Tujuan dari toleransi seperti persatuan digambarkan dalam semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pentingnya perilaku toleransi di masyarakat. Yang pertama, belajar menghargai pendapat antar individu bisa menjadi modal penting untuk menghindari perpecahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, sikap toleransi bisa membuat hubungan manusia menjadi lebih erat. Yang ketiga, setiap agama mengajarkan sikap toleransi antara umat lain yang beragama berbeda. Iman adalah satu tonggak dalam menciptakan masyarakat bertoleransi. Menerapkan iman dalam setiap tindakan juga salah satu tanda bahwa sikap toleransi berhasil diaplikasikan. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta kepada negeri sendiri. Yang kelima, kurangnya sikap menghargai dan toleransi menjadi pemicu konflik, sehingga dibutuhkan sikap toleransi supaya pemutusan suatu masalah bisa melalui langkah musyawarah mufakat. Yang keenam, menjadi pengendali emosi. Pengertian fanatisme. Fanatisme berasal dari bahasa Latin fanaticus yang memiliki arti ekstasi, antusiasme atau menggebu-gebu. Lalu ada fanum yang berarti tempat suci, kuil atau tempat pemujaan, dan ada fano yang berarti pengabdian. Berdasarkan terminologi, fanatisme dapat diartikan sebagai pengabdian pada tempat suci atau kuil secara antusias dan menggebu-gebu. Para pakar psikologi mendefinisikan fanatisme yaitu usaha untuk mengejar atau mempertahankan sesuatu dengan cara yang ekstrim dan penuh hasrat melebihi batas kewajaran. Dari definisi fanatisme dapat kita ambil beberapa ciri-ciri atau indikator fanatisme. Yang pertama ada rasa antusias yang ekstrim, yang kedua keterikatan emosi dan rasa cinta, yang ketiga memiliki berlangsung dalam waktu yang lama, yang keempat menganggap hal yang mereka yakini adalah hal yang benar, yang kelima membela dan mempertahankan kebenaran yang mereka yakini. Fanatisme juga sering disebut sebagai paham atau merupakan sebuah konsekuensi logis dari kemajemukan sosial atau heterogenitas dunia dan merupakan bentuk solidaritas terhadap orang-orang yang sepaham dan tidak menyukai orang-orang yang berbeda. Ketidaksukaan itu tidak berdasar pada argumen yang logis, tetapi sekedar tidak suka kepada apa yang tidak disukai. Sikap fanatik itu menyerupai bias di mana seseorang tidak dapat lagi melihat masalah secara jernih dan logis, disebabkan karena adanya kerusakan dalam sistem persepsi. Contoh perilaku fanatik sendiri sangat beragam. Ada fanatik politik, ada fanatik ideologi, agama, suku, ras, dan lainnya. Perilaku fanatik politik sering muncul ketika menjelang pemilihan umum atau pemilu pada suatu daerah
dan menimbulkan suasana politik yang memanas, bahkan membuat masyarakat bergabung dalam kelompok-kelompok partai pendukung. Perilaku fanatisme ini dapat menjadikan masyarakat tidak berpikir yang objektif untuk melihat kelebihan lawan, malah justru berlomba-lomba menjatuhkan lawan dengan selalu mencari kelemahan atau kesalahan lawan untuk menyerang. Lalu ada perilaku fanatik terhadap suku atau ras yang didorong oleh rasa kelompok ras yang jauh lebih tinggi dibanding kelompok lain. Yang selanjutnya adalah ada fanatik ideologi, yaitu sikap kecintaan budaya masing-masing daerah dan menganggap budayanya sendiri itu adalah yang paling baik di antara budaya yang lain. Lalu ada fanatik agama, di mana terdapat sekelompok masyarakat yang menganggap suatu aktivitas yang dilakukan kelompok aliran tertentu adalah salah karena tidak sama dengan yang mereka anggap benar. Dampak fanatisme. Orang yang fanatisme memiliki standarisasi yang sangat kuat dalam pola pikir dan cenderung tidak tolerir terhadap ide-ide atau pemikiran. Selalu cenderung menyukai sesuatu yang berlebih, sepakat akan suatu ide, dan meyakini ide tersebut itu yang dianggapnya suatu kebenaran yang mutlak. Fanatisme itu sendiri menimbulkan sebuah dampak, yaitu adanya pengaruh hawa nafsu, kemudian salah persepsi, tidak menjaga moralitas, akhlak, dan etika dalam berbeda pendapat, kemudian dalam menyikapi para pemilih atau pengikut mazhab dan pendapat lainnya. Strategi atau langkah menghindari fanatisme golongan, yakni untuk menghindari fanatisme golongan ini di sini menggunakan metode Qur'ani yang sebagai solusinya. Nah, di metode Qur'ani ini ada dua solusi yang terdapat, yaitu ada metode nasihat yang baik atau bisa disebut dengan mau'izah hasanah, dan yang kedua itu metode dialog atau mujadalah. Nah, metode nasihat yang baik ini, metode ini itu dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk meredam sikap fanatisme dengan memberi nasihat atau peringatan kepada orang lain dengan bahasa yang baik yang dapat menggugah hatinya menjadi yang lebih baik. Kemudian metode mujadalah ini artinya berdebat yang berarti berdiskusi atau beradu argumen, yaitu sebagai satu usaha untuk menaklukkan lawan bicara serta usaha untuk mempertahankan argumen dengan gigih. Berdebat patut dijadikan sebagai metode dalam menyikapi sikap fanatik. Jadi, mujadalah di sini sebagai upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis tanpa adanya susunan yang mengharuskan lahirnya sebuah permusuhan di antara keduanya. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.